Hai guys, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Falda Rubiantara dari kelas TR4602 dengan NIM 1106220047. Di sini saya sebagai pengisi suara. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Fikran Sari dengan NIM 1106220049. Saya di sini bertugas sebagai script. Hai, perkenalkan nama saya Inka Sarabiahan, NIM 1106220050 dari kelas TR4602. Di sini saya sebagai editor. kali ini kami akan menjelaskan salah satu program dari 17 program SDGs atau Sustainable Development Goals sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan. Kami mengambil salah satu topik yaitu pada poin ke-14, yaitu menjaga ekosistem laut. Nah, apa sih ekosistem laut itu? Ekosistem laut adalah kompleks kehidupan di laut mencakup unsur biotik dan unsur abiotik. Unsur biotik ekosistem laut seperti ikan, kerang, ganggang, dan anemon. Sementara unsur abiotik meliputi air, oksigen, cahaya matahari, garam, pasir, dan batu. Apa tujuan dan manfaatnya? Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudra untuk pembangunan berkelanjutan. Ekosistem laut mempunyai peranan yang sangat penting dalam menyerap polutan karena biota-biota yang ada di laut mampu menyerap karbon dengan jumlah yang sangat besar hingga bisa mengurangi polusi. Mengapa ekosistem laut tidak dipengaruhi oleh iklim dan cuaca? Ekosistem laut atau disebut juga ekosistem bahari merupakan ekosistem yang terdapat di perairan laut. Terdiri atas ekosistem perairan dalam, ekosistem pantai pasir, dangkal, litoral, dan ekosistem pasang surut. Ekosistem air laut memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut, yaitu memiliki salintas tinggi, semakin mendekati khatulistiwa semakin tinggi. NaCl mendominasi mineral ekosistem laut hingga mencapai 75%. Iklim dan cuaca tidak terlalu berpengaruh pada ekosistem laut, memiliki variasi berbeda suhu, permukaan dengan kedalaman. Pembagian zona laut berdasarkan kedalaman. Ekosistem laut juga berperan penting bagi lingkungan di daratan. 50% oksigen yang dihisap organisme di daratan berasal dari fitoplankton di lautan. Habitat pantai, hutan bakau, dan sebagainya merupakan kawasan paling produktif di bumi. Ekosistem terumbu karang menyediakan sumber makanan dan tempat berlindung bagi berbagai jenis organisme dengan keanekaragaman hayati tingkat tinggi di lautan. Ekosistem lautan pada umumnya memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi sehingga diperkirakan memiliki ketahanan yang baik terhadap spesies invasif. Namun, beberapa kasus yang melibatkan spesies invasif telah ditemukan dan mekanisme yang menentukan kesuksesan spesies invasif ini belum dipahami secara pasti. Bagaimana cara menjaga melestarikan laut? Yang pertama, mengurangi penggunaan kantong plastik atau bungkus apapun yang berbahan plastik dan sekali pakai. Dan yang kedua, tidak membuang sampah ke laut atau membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, hemat energi dan hemat air. Yang keempat, mendaur ulang sampah plastik menjadi barang yang tepat dan berguna. Dan yang kelima, menggunakan angkutan umum untuk mengurangi pembakaran bahan bakar fosil dan mencegah terjadinya hujan asam yang dapat merusak ekosistem air. Dan yang keenam, menjaga kelestarian terumbu karang dan melakukan reboisasi pantai dengan tanaman bakau. Kompleks kehidupan di laut mencakup unsur biotik dan unsur abiotik. Unsur biotik ekosistem laut seperti ikan, kerang, ganggang, dan anemon, sementara unsur abiotik meliputi air, oksigen, cahaya matahari, garam, pasir, dan batu karang.